Selamat pagi anak-anak, kembali lagi kita dalam pembelajaran tematik, tema yang kedua, subtema ketiga, pembelajaran yang kedua, menghemat sumber energi mineral. Pada pagi hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama, menemukan letak gagasan pokok pada paragraf. Yang kedua, menyusun beberapa kalimat acak menjadi sebuah paragraf. Yang ketiga, menyebutkan gerak dasar tari daerah. Dan yang keempat, menyebutkan gerak dasar tangan. Pada pembelajaran hari ini, sebelumnya kalian sudah memahami bahwa minyak bumi adalah sumber energi. Selain minyak bumi, ada lagi bentuk bahan bakar organik yang lainnya, yaitu batu bara. Batu bara sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang batu bara sebagai sumber energi. Anak-anak bisa membuka buku tematik kalian halaman 108. Pada halaman 108 ada teks bacaan. Yuk kita baca bersama-sama. Mencari informasi. Pak Yuda memberi tugas kepada siswa kelas 4. Tugas itu adalah mencari informasi tentang pemanfaatan batu bara dalam kehidupan sehari-hari. Informasi itu bisa didapat dengan membaca buku di perpustakaan. Pak Yuda memberi tugas untuk membaca buku di perpustakaan. Siswa bersemangat untuk melaksanakan tugas dari Pak Yuda. Mereka ingin segera mendapatkan informasi tentang manfaat batu bara. Melati mengunjungi perpustakaan di sekolahnya. Buku-buku di perpustakaan sekolah sangat lengkap. Berbagai judul buku ada di sana. Melati langsung mencari buku yang berhubungan dengan manfaat batu bara. Melati menemukan buku yang berjudul Museum Kereta Api. Melati segera membaca buku itu. Museum Kereta Api terdapat di Ambarawa, Jawa Tengah. Apa itu Museum Kereta Api Ambarawa? Museum Kereta Api Ambarawa adalah sebuah stasiun kereta api lama peninggalan Hindia Belanda yang sekarang dialih fungsikan menjadi sebuah museum yang letaknya di kota Ambarawa, Jawa Tengah. Museum Ambarawa memiliki kelengkapan kereta api yang pernah berjaya pada zamannya. Salah satu kereta api uap dengan lokomotif nomor B2502 dan B2503 buatan Maschinenfabrik Esslingen sampai sekarang masih dapat menjalankan aktivitas sebagai kereta api wisata. Kereta api tersebut berbahan bakar batu bara. Itulah isi buku yang dibaca Melati. Sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan bacaan di atas. Anak-anak dapat menuliskan tugas ini pada buku tema kalian. Jadi, boleh ditulis di buku tulis tema kalian ya. Kita akan bahas bersama-sama. Siapkan pulpen kalian. Lalu kita akan menjawab dulu pertanyaan satu persatu. Yang pertama, apa tugas yang diberikan Pak Yuda? Apa tugas yang diberikan Pak Yuda
kepada siswa kelas 4? Jawabannya, tugas yang diberikan Pak Yuda kepada siswa kelas 4 adalah mencari informasi tentang pemanfaatan batu bara dalam kehidupan sehari-hari. Sudah anak-anak tulis? Sekarang nomor 2. Di mana mereka harus mencari informasi yang berkaitan dengan pemanfaatan batu bara. Sekarang kita jawab. Mereka harus mencari informasi yang berkaitan dengan pemanfaatan batu bara dengan membaca buku di perpustakaan. Sekarang, pertanyaan nomor 3. Apa judul buku yang dibaca Melati? Yuk kalian coba dulu jawab dengan menggunakan kalimat lengkap. Ingat, kalimat lengkap diambil setelah kata tanya. Judul buku yang dibaca Melati adalah Museum Kereta Api. Berikutnya nomor 4. Apa bahan bakar kereta api? Ini sama ya seperti nomor 3. Dijawab kalimat lengkap dulu. Kalimat lengkap diambil dari setelah kata tanya. Bahan bakar kereta api adalah batu bara. Nomor 5. Berapa paragraf bacaan di atas? Untuk nomor 5, kata tanyanya adalah berapa. Maka kalimat yang kita tulis sebagai kalimat lengkap untuk menjawab pertanyaannya adalah paragraf bacaan di atas ada 3. Sudah ditulis anak-anak di dalam buku tema kalian? Baik, kita lanjutkan lagi ke tugas yang berikutnya. Sekarang kita akan menentukan letak gagasan pokok. Nah, kalian sudah memahami kan isi bacaan yang berjudul mencari informasi? Sekarang kita tentukan letak gagasan pokok setiap paragraf dengan mengisi tabel berikut. Anak-anak bisa membuka buku kalian halaman 109 ya. Kemudian kita akan isi bersama-sama. Nomor 1. Pada paragraf pertama, gagasan pokoknya yang mana anak-anak? Ya, Pak Yuda memberi tugas kepada anak-anak kelas 4. Letak gagasan pokoknya ada di mana? Di awal, akhir, atau awal dan akhir? Ya, letaknya ada di awal. Sekarang paragraf yang kedua. Paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah Melati menemukan buku yang berjudul Museum Kereta Api. Itu adalah gagasan pokoknya. Letaknya ada di mana? Di awal, akhir, atau awal dan akhir? Letaknya di akhir paragraf. Sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah gagasan pokoknya isi buku yang dibaca Melati tentang Museum Ambarawa. Di mana letak gagasan pokoknya? Ya, di awal dan di akhir dirangkum menjadi satu ya.
Kalau sudah, kita ke tugas yang berikutnya. Nah, kita buka halaman 110. Ibu akan menjelaskan, ada 3 bentuk paragraf, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Apa saja perbedaan-perbedaan paragraf itu ya? Yang pertama, paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan pokoknya ada di awal paragraf. Dan paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan pokoknya ada di akhir paragraf. Sedangkan paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan pokoknya ada di awal dan di akhir paragraf. Sekarang kita akan mengurutkan kalimat-kalimat sehingga menjadi paragraf deduktif. Yuk, kita lihat halaman 111 yang paling bawah ya. Kalian diminta mengurutkan kalimat-kalimat ini menjadi paragraf deduktif. Kalian tulis di kotak yang sudah disediakan di halaman 111. Kalian coba dulu ya. Supaya menghemat waktu, kalian bisa tuliskan urutan nomornya dulu. Mulai dari kalimat nomor berapa, kemudian yang berikutnya kalimat nomor berapa ditulis dulu nomornya, baru dibaca kembali setelah sudah yakin, kalian tulis kalimat-kalimatnya sesuai dengan urutan nomornya. Sehingga kalimat-kalimat tersebut menjadi kalimat yang padu dan menjadi paragraf yang padu. Nah, sekarang kita akan tuliskan kalimat-kalimatnya ya. Ya, urutan yang benar adalah kalimat nomor 5, 2, 4, 3, dan 1. Briket batubara memiliki ciri-ciri khusus. Briket batubara merupakan bahan bakar padat yang terbuat dari batu bara. Briket batubara dimungkinkan untuk dikembangkan secara massal. Briket batubara dikembangkan secara massal mengingat teknologi dan peralatan yang digunakan relatif sederhana. Briket batubara dikatakan relatif sederhana karena bisa digunakan sebagai pengganti minyak tanah. Sekarang kita ke materi berikutnya, mengenal gerak dasar tangan dalam seni tari. Kalian bisa buka halaman 112. Kalimat-kalimat dalam paragraf harus disusun secara runtut supaya memiliki arti dan mudah dipahami. Begitu juga saat kita melakukan berbagai kegiatan, kita harus mengikuti langkah-langkah yang benar supaya hasilnya baik. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan secara runtut adalah menari. Nah, berikut ini pada materi ini, Melati mempunyai tetangga yang berasal dari Aceh. Tetangga baru Melati bernama Rita. Ayah Rita bekerja di pertambangan batu bara. Karena mendapat tugas di Jakarta, maka untuk sementara mereka mengontrak di dekat rumah Melati. Rita sebaya dengan Melati. Ketika Melati bermain di rumah Rita, ia melihat foto Rita yang sedang menari tarian Aceh. Melati ingin belajar menari bersama Rita. Bagaimana keunikan gerakan tarian Aceh? Mari kita belajar menari saman bersama Melati. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar. Gerakan-gerakan dalam tari saman secara umum terbagi menjadi beberapa unsur.
yaitu gerakan tepuk tangan, gerak tepuk dada, gerak guncang, gerak kirep, gerak linggang, dan gerak surang-saring. Nama-nama semua gerakan dalam tari saman ini berasal dari bahasa Gayo. Tari saman tidak menggunakan alat musik. Tari saman menggunakan suara yang bersumber dari suara para penari dan tepuk tangan yang dilakukan oleh para penari tersebut. Kombinasi antara tepuk dada, tepuk paha, dan tepuk bunyi-bunyian tetabuhan inilah yang menghasilkan nada dan irama. Nah, berikut ini adalah bermacam-macam gerak dasar tarian Aceh. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, ada gambar ratoh duk. Nah, ini adalah posisi menari dengan cara duduk. Kemudian yang kedua, gerakan linggang, yaitu gerakan melenggang ke kanan dan ke depan. Kemudian ada gerakan juga melenggang ke kanan, depan, atau kiri, belakang. Yang berikutnya adalah gerakan langat, yaitu gerakan miring ke belakang sampai 60 derajat. Nah, ini adalah salah satu gerakan-gerakan tarian tradisional yang berasal dari Indonesia, terutama dari daerah Aceh. Nah, tentunya ada lagi gerakan-gerakan tradisional lainnya ya. Kalian bisa pelajari juga. Kalian bisa mencari informasinya juga melalui internet atau melalui buku-buku bacaan. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran tematik kita hari ini. Jika ada yang belum kalian mengerti, kalian bisa tanyakan langsung ya kepada guru kalian. Kalian bisa mengirimkan WA atau menuliskan di kolom komentar pada tugas tematik kalian. Nah, jangan lupa latihan-latihan yang tadi tetap dikerjakan ya. Baik anak-anak, selamat belajar dan selamat melanjutkan aktivitas kalian kembali.